Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati ayunina la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini saya kedatangan seorang pendeta dari Malaysia yang lagaknya seperti harimau. Namun setelah berdialog ternyata dia hanya seekor kucing saja. Nah, pendeta ini awalnya dengan membawa sekali banyak perbekalan, seolah-olah dia menganggap dirinya adalah harimau yang siap menerkam umat Islam. Namun ternyata setelah dihadapinya, ternyata dia hanya seekor kucing yang sanggup mengeong-ngeong saja. Itulah gambaran saya terhadap pendeta dari Malaysia ini. Nah, sebelum menyaksikan serunya dialog ini, yuk kita dukung channel ini karena channel ini adalah merupakan channel dakwah dan mudah-mudahan bagi Anda yang sudah subscribe atau yang ingin mendukung channel ini dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, dan juga mudah-mudahan Anda dimudahkan segala urusannya, dan juga mudah-mudahan Anda dan kita semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Itulah yang bisa saya doakan kepada Anda yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan doa-doa yang saya panjatkan dan ini menjadi terkabul sehingga kita dan Anda semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan bagaimana seorang pendeta ini yang seperti singa, yang bergaya singa, padahal dia hanya seekor kucing. Selamat menyaksikan. Tuhan kamu pokok tau. Kalau kamu tak percaya, cuba kamu tengok Surah 28 ayat 30, Surah 20 ayat 9 hingga 12. Ya, Allah sebagai pokok, dia kata, pokok itu kata, sesungguhnya aku Allah. Dia panggil Musa, tanggalkan kasut kamu, sebab tempat ini suci. Kenapa tempat ini suci? Sebab pokok ini. Allah sini, Allah dekat sini, Allah sini, Allah suci. Oleh itu di tempat ini suci, kamu harus tanggalkan kasut kamu. Firman Allah kamu, dia asal adalah kalam, dia bukan bentuk buku. Bentuk buku itu diciptakan, sama serupa jasad itu dilahirkan. Tapi asal firman itu, dia bukan jasad. Sama serupa asal kalam Allah, dia bukan buku. Tetapi kalam Allah ini, dia mengambil sifat kedua, bahan fizik dari dunia ini seperti kulit binatang, kayu, kertas, dakwat. Dia menjadi sebagai buku. Oleh itu dia dapat sampaikan kepada orang muslim. Firman Tuhan saya, Yesus, asal dia adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini asal bukan jasad. Dia hadir ke dunia, mengambil sifat manusia, sifat fizik dunia, menjadi jasad untuk nyatakan kepada kami. Itu bezanya. Loh, justru ketika saya sebagai umat Islam menghadap Allah, maka menanggalkan kasut. Itu sudah dilakukan oleh umat Islam gitu loh. Karena Allah itu dekat gitu loh. Seperti itulah. Nah, ketika salahnya Anda menggambarkan Tuhan itu adalah manusia, maka Anda ini kembali ke zaman Fir'aun lagi gitu loh. Kenapa pula? Kenapa tempat itu kena menanggalkan kasut? Sebab Tuhan berada di situ. Saat ayat 28 ayat 30 ataupun 20 ayat 9 ke 12, Allah kata kepada Musa, pokok tu kata kepada Musa tau, sesungguhnya aku adalah Allah.
Ya, tanggalkan kasut kamu. Sebab tempat ini suci. Kenapa? Sebab Allah berada di situ. Nah, begitulah ketidaktahuan Anda. Tuhan itu tidak butuh tempat gitu. Jangan mengira Tuhan itu berada di tempat situ gitu. Jadi kekuasaan Allah itu meliputi segalanya. Ketika saya di dalam sebagai umat Islam itu mau menghadap Allah, itu adalah menanggalkan kasutnya. Bukan berarti Tuhan berada di tempat situ karena saya menghadap Tuhan, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada dalam ajaran Islam. Hanya Islam yang menjalankan apa yang ajaran para nabi terdahulu gitu. Sementara Anda cuma joget-joget di gereja, nyanyi-nyanyi gitu. Itu pun ibadah Anda ini bukan ajaran Yesus gitu. Saya sungguh jelas menjelaskan, sungguh teliti saya menjelaskan kepada kamu. Asal kalam Allah, dia bukan makhluk. Buku itu makhluk. Ya, oleh itu kami faham maksudnya apa yang kamu kata saat kamu kata Al-Quran ini adalah tidak diciptakan. Dia bukan makhluk. Kami faham. Sebab apa? Kalam Allah, dia bukan makhluk. Sebab di dalam Allah, dia tak boleh ada sesuatu yang makhluk. Kalau itu menjadikan dia Tuhan yang tak sempurna, itu panggil syirik. Tak boleh. Oleh itu, firman Allah, dia tidak diciptakan. Yang diciptakan hanya buku itu. Buku itu sifat kedua. Buku itu dijadikan oleh kilang. Sama serupa, firman Tuhan saja ialah Yesus Kristus. Asal dia bukan jasad. Yang dilahirkan itu, baru jasad itu sifat kedua. Kalau Anda percaya Tuhan itu bukan makhluk, kenapa Anda menuhankan makhluk gitu? Seperti Yesus. Nah, Yesus itu makhluk. Kenapa Anda menuhankan Yesus seperti itu? Jika kamu asyik nak kata, kami harus terdiri dulu kepada sifat kedua tu, ya, kepada buku itu. Oleh itu kamu sembah bahan mati lah. Kalau dia kata sembah manusia, sama dalam aspek ini. Tuh, kalau Anda menyembah Yesus, itu artinya Anda menyembah manusia. Diberi nama Yesus itu karena lahir dia itu gitu. Artinya di sini Anda menyembah sesuatu yang lahir, itu artinya Anda sudah menyembah manusia gitu. Itu Anda kembali ke zaman Fir'aun lagi. Fir'aun itu ya begitu gitu. Kalau Anda percaya kepada Al-Quran adalah firman Allah, kamu percaya bahawa bahan mati adalah firman Allah. Lah, firman Tuhan itu, definisi firman Tuhan itu apa menurut Anda? Menurut Anda firman itu apa? Contoh gitu ya, ketika Allah berfirman atau Tuhan berfirman, itu firman itu apa menurut Anda gitu? Kalau begitu, Bible itu bukan firman Tuhan kan gitu. Bible itu bukan firman Tuhan berarti. Bible itu cuma sekedar komik aja karangan Paulus gitu ya. Sekarang kamu punya firman Allah, dia menjadi buku Al-Quran kan? Buku Al-Quran itu fisik tak? Adakah dia dibuat dari kulit binatang, kayu, kertas dakwah? Kalau ya, ini adalah bahan-bahan mati. Adakah Al-Quran itu firman Allah? Kamu kata ya. Kalau kamu percaya kepada Al-Quran, bukankah kamu percaya kepada bahan mati? Sekiranya kamu mohonkan aspek kami, ya, menyembah Yesus sebagai firman Tuhan adalah Tuhan. Tapi kamu terdiri kepada sifat kedua dia. Ya, sama. You punya kalam, sifat kedua adalah buku. Nah, di dalam ajaran Islam, ketika firman Allah dituliskan, tulisannya itu tetap firman Allah. Firman Allah yang ditulis. Jadi firman Allah ini kemudian ditulis di dalam sebuah buku gitu. Maka buku ini jangan mengira buku ini Tuhan gitu. Begitu juga kalau firman Allah kemudian dilahirkan oleh Maria, maka jangan mengira anak Maria ini adalah Tuhan. Jadi Anda ini menyembah makhluk. Anda ini tidak ubahnya dengan Fir'aun kalau begitu gitu. Di zaman Fir'aun gitu. Yelah, tulisan itu ditulis dalam apa? Dia memerlukan sebuah buku. Buku itu dibuat dari mana? Kilang. Dakwah itu dibuat dari mana? Kilang. Pen itu dibuat dari mana? Kilang. Ya, itu bukan dibuat dari Tuhan. Itu ada sifat kedua, sifat fizik dunia ini. Ya, kalau di dalam Islam, Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah. Kemudian firman Allah ini dituliskan pada sebuah buku gitu. Nah, disebut dengan Al-Quran. Jadi gini intinya, firman Allah yang dituliskan menjadi buku, maka jangan mengira buku ini adalah Tuhan gitu.
Nah kemudian sama aja firman Allah kemudian firman Allah menjadi manusia, maka jangan mengira manusia ini adalah Tuhan gitu. Disinilah letak kesesatan Anda sebagai orang Kristen. Artinya di sini Anda menyamakan manusia dengan Tuhan, dan sama aja Anda ini kembali ke zaman Firaun gitu, yang menyembah manusia. Jadi ketika firman menjadi sebuah buku, maka jangan mengira buku itu adalah Tuhan. Ketika firman menjadi manusia, maka jangan mengira manusia ini adalah Tuhan. Inilah letak kesesatan Anda sebagai orang Kristen, dan Anda kembali kepada zaman Firaun, yaitu menyembah manusia seperti itu. Okey, sekarang ada isu yang baru pula. Okey, dalam Alkitab kami kata firman Tuhan yang hidup. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Firman Tuhan adalah hidup dan aktif, ya. Ibrani 4 ayat 12. Bagaimana dikatakan firman itu hidup dan tak hidup? Contoh, sekarang firman Tuhan saya mengambil sifat manusia menjadi jasad, dia masih ada nurani, ada hidup. Dia boleh menyatakan contoh-contoh, memberi petunjuk apa yang dinyatakan contoh. Dia bukan kata-kata atau tulisan saja. Baik, apa maksud baik? Dia nyatakan, dia berikan contoh dengan aksi benar. Dia emphasizekan. Okey, sebab sentiasa kerja dan aksi adalah sebutan yang lebih kuat berbanding kata-kata sahaja. Oleh itu, macam contoh baik, sempurna, keadilan, kasih sayang, sanggup membuat pengorbanan. Bukan tulisan saja, bukan kata-kata. Dia ada aksi kepada kata-kata itu. Oleh itu, firman Tuhan yang hidup, ya. Tapi kalau kamu kata hanya sebuah buku, buku tu ada tulisan baik, sempurna, suci, keadilan. Tapi bagaimana kamu nyatakan? Itu hanya tulisan saja. Nah, bagaimana Anda mengatakan firman itu ada firman yang hidup, ada firman yang mati gitu. Artinya di sini Anda tidak sudah menghina Tuhan gitu. Artinya firman Tuhan itu mati, tidak bisa apa-apa gitu maksud Anda. Karena firman Tuhan itu mati gitu. Anda membagi firman, dari mana Anda bisa membagi firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang mati? Ini sebenarnya tipuan gitu. Kalau firman Tuhan ya firman Tuhan gitu. Nah ini firman Tuhan ini tidak boleh dituhankan. Tidak boleh dituhankan gitu. Karena firman ini adalah kalam. Sebuah ucapan Tuhan itu namanya firman gitu. Jangan menuhankan ucapannya, tetapi menuhankan Tuhan itu sendiri gitu. Nah seperti itulah. Contoh, ketika firman menjadi manusia, maka jangan mengira manusianya ini Tuhan gitu. Karena itu kekuasaan Tuhan akhirnya berfirman kemudian menjadi manusia seperti itu. Nah begitu juga ketika firman menjadi kitab suci, jangan pernah Anda menganggap kitab suci itu adalah Tuhan. Jadi levelnya Yesus dengan buku-buku itu sama ciptaan gitu. Segala sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada, itu semuanya adalah ciptaan Tuhan. Jika Anda masih menuhankan Yesus, berarti Anda menuhankan ciptaan gitu. Terus kemudian Anda kembali kepada zaman Firaun gitu. Zaman Firaun ya seperti itu gitu. Janganlah Anda kembali ke zaman Firaun gitu. Kalau Anda menyembah manusia, maka Anda menyembah kembali kepada zaman Firaun gitu. Kalau Anda menganggap firman Tuhan itu mati atau hidup, kalau yang mati kuburkan aja gitu loh, pendem ke tanah gitu loh. Seperti Bibelmu misalkan, Anda anggap itu firman mati, kubur aja Bibelmu, gak usah diungkit-ungkit, ngapain gitu loh. Nah disinilah kesalahan Anda mendefinisikan ada firman hidup, ada firman mati, dan seterusnya gitu. Nah di sini kesalahan Anda. Kalau sekali firman Tuhan itu tetap firman Tuhan dan menjadi pelajaran bagi kita, itu seperti itu. Menjadi pelajaran bagi kita, bukan mengkategorikan kalau yang hidup maka harus itu disembah. Sebenarnya monyet pun itu firman Tuhan, berasal dari firman Tuhan yang hidup gitu. Monyet itu Allah berfirman kemudian jadilah monyet, maka firman itu kemudian menjadi sebuah monyet. Jangan mengira monyet itu Tuhan gitu. Walaupun monyet itu hidup dari firman Tuhan gitu. Saya beri kawan sebuah analogi ya. Ada dua lelaki, masing-masing mengatakan mereka adalah benar-benar mencintai seorang gadis. Lelaki A, dia
memberi pesanan dia melalui message, pesanan SMS, melalui surat cinta. Ya, dalam surat cinta dia tulislah, aku benar-benar kasihmu, benar-benar mencintai kamu. Tetapi lelaki B, dia bukan hanya beri surat, ya, dia ada aksi benar. Segala yang dia lakukan, nyatakan, semua aksi dia menggambarkan cinta dia kepada wanita itu, kepada gadis itu. Oleh itu, kemudian baru dia menyampaikan surat. Yang mana lebih tegas, lebih tekal. Yang saya katakan firman itu mati bermaksud apa tahu? Dia tak boleh beri contoh. Dia hanya tulisan je, ya. Dia tak ada hidup sebab dia tak boleh bergerak. Dia tak boleh beri contoh, petunjuk. Dia tak boleh nyatakan dengan aksi benar. Itu panggil firman Tuhan yang mati. Kalau firman Tuhan yang hidup bermaksud dia bukan setakat tulisan dan kata-kata. Dia adalah aksi. Oh, Anda melogikakan firman itu seperti orang mengirim SMS kepada seorang wanita gitu ya. Mana yang lebih tegas dan mana yang tidak lebih tegas. Seharusnya kalau Anda ada pilihan seperti itu, seharusnya Anda membuang Bible Anda gitu loh. Karena Bible Anda tidak tegas menurut Anda gitu, seperti itu. Nah, kemudian ketika firman ini dilogikakan seperti itu, Anda mengatakan firman yang hidup adalah Tuhan itu sendiri, berarti SMS yang diterima oleh gadis itu adalah orang-orangnya sendiri. Berarti di sini kan kesesatannya gitu. Padahal itu hanya SMS gitu. Bukan orangnya sendiri tapi SMS. SMS inilah yang disebut dengan firman Tuhan gitu. Karena SMS dari firman itu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang gitu loh. Nah, inilah yang disebut dengan pedoman hidup. Firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Jangan mengira firman-Nya itu yang telah ditulis kemudian kepada sebuah buku. Jangan mengira buku itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Ibarat gini ya, Tuhan berfirman kemudian berproses lalu menjadi Yesus. Jangan mengira Yesus ini Tuhan gitu. Kalau Anda menuhankan Yesus, Anda ini kembali ke zaman Fir'aun lagi seperti itu gitu. Sebab sekiranya Anda menganggap ya Tuhan berfirman, kalam dia seperti sebutan-sebutan serupa kami manusia, kamu sudah salah faham dah. Ya, Tuhan dia bukan ada sebuah mulut, lepas tu dia kena kata-kata macam saya sedang bercakap dengan kamu, ada kata-kata keluar, ada suara, ada bunyi, bukan macam tu tau. Dia ada, itu hanya metafora kepada apa yang dikatakan dalam kewujudan ini ada satu Tuhan. Tuhan bersama kebijaksanaannya dan mencipta segala sesuatu. Nah, berarti ketika Anda menyembah Yesus adalah Anda mengatakan firman itu kan kata-kata Tuhan. Berarti Anda ini menyembah kata-katanya Tuhan, bukan menyembah Tuhan Anda ini gitu loh. Ibarat gini ya, saya ini mengucapkan sebuah kalimat, kemudian Anda mengira kalimat itu adalah saya sendiri, padahal bukan gitu. Saya punya pribadi sendiri, kalimat saya adalah keluar. Ibarat gini, saya itu menciptakan menyanyikan sebuah lagu, maka lagu itu adalah suara saya. Nah, jangan mengira suara saya itu adalah saya sendiri gitu. Karena sudah menjadi sebuah lagu, maka jangan mengira lagu itu adalah saya sendiri gitu loh. Pribadi saya beda. Lagu saya berada dalam kaset. Jangan mengira kaset itu adalah saya sendiri yang berada di situ gitu loh. Inilah letak kesesatan Anda gitu. Saya kata Al-Quran kamu hanya tulisan kan. Tulisan-tulisan itu bagaikan dia tak ada aksi benar menyatakan apa yang dikatakan dalam itu suci. You hanya ada perkataan tulis kesucian, ya, keadilan. Tapi bagaimana kamu menyatakan keadilan dan kesucian itu? Tak ada. Kamu kena aksi benar menyatakannya. Maaf, kamu belum faham maksud saya lagi. Sebab kamu tak dengar, terlepas banyak dah. Apa yang kami sembah Yesus bukan sembah jasad dia.
Yang kami sembah ialah apa yang dinyatakan kepada kami, bagaimana keadilan, kesempurnaan, kesucian, kebaikan, kasih sayang, sanggup membuat pengorbanan. Itu adalah sifat Tuhan yang dia beri. Kenapa dia dah mampu beri? Sebab dia adalah Tuhan. Loh, memang benar. Ketika firman Tuhan itu ditulis dalam sebuah buku, maka buku itu adalah tulisan dari firman Tuhan itu sendiri, gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau Anda mengatakan firman Tuhan menjadi manusia, maka di situ firman Tuhan Anda katakan firman Tuhan itu lagi berak, firman Tuhan lagi beol, lagi cewek, lagi ke toilet dan seterusnya. Ini kan menghina Tuhan sebenarnya. Nah, ketika Anda mengatakan, oh firman Tuhan lagi ke toilet nih, di situ lagi berak, ini kan menghina Tuhan sebenarnya Anda, gitu. Kalau Anda mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri, maka ketika beol, ketika berak, ketika Yesus ini kencing, maka Tuhan Anda sedang kencing. Ini sebenarnya Anda sedang menghina Tuhan, gitu. Anda jangan kembali ke zaman Fir'aun, gitu. Sadarlah, gitu. Macam ni, you baca ayat di atas dulu, lepas baca kamu baru bertanya. Ini lebih mudah. Anda jangan bohong, Anda menyembah Yesus bukan menyembah jasadnya. Padahal nama Yesus itu adalah nama jasad, gitu. Nama Yesus itu adalah nama jasad. Ketika Anda mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, maka otomatis Anda sudah menyembah jasad di sini. Karena ketika lahir jasadnya diberi nama Yesus. Nah, inilah Yesus, nama Yesus itu sendiri adalah nama jasad. Bagaimana Anda mengatakan Anda tidak menyembah jasad, sementara nama Yesus itu adalah nama jasad, gitu. Anda di sini berbohong, di sinilah letak kesesatan Anda sebagai Kristen, gitu. Karena Anda menyembah Yesus, sedangkan Yesus itu adalah nama jasad. Otomatis Anda menyembah jasad. Nah, di sini sadarlah, Anda jangan kembali ke zaman Fir'aun yang menyembah manusia seperti itu, yang menyembah jasad Fir'aun itu sendiri seperti itu. Kalau kamu sedikit ayat pun tak mau baca, tapi kamu nak tanya, ini susah sebab kamu sudah jelas ini panggil paling kasut sebelum bicara berlaku. Paling kasut dulu sebelum bicara berlaku. Kamu telah menolak segalanya. Kamu pun tak ada kesabaran untuk membaca, untuk memahami dulu apa yang orang terangkan. Loh, begini ya, kalau Anda mengatakan firman Yesus itu adalah firman itu Tuhan itu sendiri, dan sedangkan Yesus itu bisa beol, bisa berak, bisa kencing, bagaimana saya mau meninggalkan kasut sementara firman itu sendiri berak, beol, dan seterusnya, gitu loh. Ini gak masuk akal lah, gitu loh. Saya sedang menghadap Tuhan, maka harus meninggalkan kasut saya, gitu loh. Sementara firmannya sendiri beol, berak, dan seterusnya. Ini sebenarnya Anda ini sedang menghina Tuhan, gitu loh. Tuhan disamakan seperti itu, gitu loh. Anda ini sebenarnya kembali lagi ke zaman Fir'aun, kepada keyakinan Fir'aun zaman dulu, gitu loh. Anda ini tidak ubahnya dengan menyembah Fir'aun zaman dulu, gitu loh. Fir'aun itu bisa berak, bisa beol, dan seterusnya, gitu loh. Seperti itulah, gitu loh. Anda sadar. Jangan pernah menghina Tuhan seperti itu, gitu. Bukan. Kata-kata Yesus bukan dipanggil itu firman Tuhan macam tu. Yesus adalah secara firman Tuhan, secara peribadinya. Dia adalah peribadi firman Tuhan itu. Dia adalah firman Tuhan itu. Bukan kata-kata dia yang adalah firman Tuhan, bukan bermaksud macam tu. Tapi dia adalah firman Tuhan itu. Apa yang dikatakan dia, dialah firman Tuhan. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu, firman Tuhan itu adalah kemudian dituliskan oleh manusia, dan Anda percaya firman itu tidak berbahasa, tidak apapun, kenapa Anda masih meyakini bahwa Yesus itu firman itu sendiri, gitu loh? Bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri, sementara Yesus menggunakan bahasa, terus kemudian berak, cewek, dan seterusnya, gitu. Ini Anda sama Anda ini menghina Tuhan, gitu. Karena menganggap Tuhan itu bisa beol, bisa berak, dan juga bisa bersama-sama dengan wanita lain, dan seterusnya. Ini menghina Tuhan, Anda ini sedang menghina Tuhan. Anda ini sudah kembali kepada zaman Fir'aun. Keyakinan zaman Fir'aun inilah yang Anda adopsi, gitu.
Ingat tahu, Tuhan tidak berbahasa manusia. Tuhan tidak sebut macam L-E-M-B-U, lembu. Okey, tulis itu. Bukan macam tu. Ya. Tuhan beri satu gambaran contoh seekor lembu. Okey, lepas tu lembu tu dia minum air dan dia pergi ke kandang. Okey, manusia telah ada gambaran ini. Lepas tu kami faham ini panggil Tuhan memberi inspirasi. Tuhan mengilhamkan kami menulis dengan bahasa kami. Tuhan tidak berbahasa, bersebut-sebut dengan bahasa tak ada. Kalau ramai orang ingin nak nak membantah, dia ingat Tuhan akan sebut okey Muhammad, kamu dengar ini L-E-M-B-U, lembu. Tak ada, tak mungkin ini tak mungkin. Tuhan tidak berbahasa dalam Ibrani atau Arabik, tak ada. Bukan Muslim yang salah paham tentang Yesus, tetapi Anda sendiri yang memaknai Yesus itu menggunakan keyakinan orang di zaman Fir'aun gitu. Anda ini menggunakan keyakinan ketika zaman Fir'aun kemudian diaplikasikan kepada Yesus. Seperti itu. Kalau umat Islam itu tahu benar siapa Yesus. Yesus adalah seorang nabi dan rasul gitu. Itu aja gitu. Sama seperti rasul-rasul yang lainnya gitu. Sama seperti Nabi Musa. Cuman bedanya ini adalah zamannya atau masanya ini beda gitu. Sebenarnya sama semua. Yesus ini diutus oleh Allah hanya untuk memberi peringatan saja kepada orang-orang. Seperti itu. Nah, ketika Anda mengatakan seorang rasul, seorang utusan ini adalah Tuhan itu sendiri, maka disinilah letak kesesatan Anda sebagai orang Kristen gitu. Saya beri satu contoh. Katakan kamu tuan kepada seekor kucing. Kamu mengajar kucing itu pergi buang air kecil di atas pasir itu yang kamu sediakan. Kamu akan ajar dia, Anda memberi satu gambaran kepada dia, lepas tu kamu sebut dalam bahasa kamu. Kamu bukan sebut dalam cara miau 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 macam tu, betul tak? Begini ya, Fir'aun di dalam keyakinan Fir'aun itu juga begitu. Karena Fir'aun itu dianggap titisan Tuhan, maka orang-orang itu menuhankan Fir'aun gitu. Nah, keyakinan seperti ini jangan dibawa kepada ranah Yesus gitu. Yesus ini hanya utusan. Keyakinan seperti itu tuh buang aja gitu. Sehingga menganggap Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri yang berubah, yang adalah Yesus ini adalah titisan Tuhan. Jangan seperti itu gitu. Itu keyakinan waktu di zaman Fir'aun gitu. Jadi Anda jangan kembali ke zaman Fir'aun. Orang sekarang ini semuanya itu harus intelek, harus sadar bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun yang ada di dunia ini gitu. Loh, kau ini kemana? Mustahil Tuhan itu memiliki sifat ketakutan. Paham tak kau? Masa Tuhan yang maha perkasa kau bilang ketakutan? Aduh, macam mana pula otakmu ini? Lepas tu, kucing itu dia akan berkomunikasi dengan kucing yang lain. Kalau kucing yang lain dia akan mungkin kencing di tempat yang salah, kucing yang sudah tahu itu dia akan beritahu kepada kucing yang lain. Dia akan mungkin dia pakai dia punya kaki atau tangan lah. Dia akan sentuh dia punya bahu. Jangan sini, tak bagus. Tuan tak suka. Dia akan beritahu dia akan memakai cara kucing berkomunikasi dengan kucing. Tapi Tuhan, dia tidak berkomunikasi dengan kucing dalam bahasa kucing. Nah, kalau contoh Anda seperti kucing gitu, kemudian saya mengatakan meow 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 meow, jangan mengira kucing itu adalah saya gitu. Karena kucing itu diajari oleh saya. Kemudian begini, suara saya pun itu jangan mengira suara saya itu adalah pribadi saya sebagai jasad ini, bukan. Suara saya tetap suara saya, kucing tetap kucing, saya tetap saya gitu. Nah, jangan mencampur adukkan gitu. Nah, kemudian di sini Anda mencampur adukkan antara Tuhan dengan utusan gitu. Sehingga Anda sudah mencampur adukkan antara Tuhan dan manusia. Di sini adalah letak kesesatan Anda. Saya ajar kucing saya kata, Mimi, kamu jangan kencing sini ya. Bayar, jadi kucing yang bayar. Kencing di sini ya, Mimi. Saya tak. Miu,
miau 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 macam tu tau. Ya, nah ketika misalkan gini, saya mengatakan ataulah kata-kata saya ini kepada kucing gitu loh. Kemudian kucing ini menyampaikan kepada kucing-kucing yang lain, kan seperti itu ya. Nah, maka jangan menganggap kucing itu adalah kamu sendiri gitu loh. Ketika Anda menganggap kucing itu adalah kamu sendiri, maka disinilah letak kesesatan Anda gitu loh. Karena Anda menyamakan Tuhan dengan makhluknya gitu. Saya hanya ajar saya punya kucing, saya nyatakan kepada dia, saya bawa dia pergi tempat itu, okey you kencing sini ya. Saya bukan sebut dengan dia, miau miau miau, miau 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 miau, miau macam tu. Kesesatan Anda adalah ketika menganggap kucing itu adalah Anda sendiri, seperti itu. Karena Anda sudah mencampur adukan antara kucing dan Anda sendiri sebagai manusia gitu. Nah, begitu juga ketika Anda mencampur adukan antara Tuhan dan manusia, maka itulah kesesatannya seperti itu. Saya hanya beri contoh saja, sebab Tuhan tidak dalam Alkitab Tuhan memberi manusia untuk menamakan semua perkara termasuk binatang-binatang. Tapi dalam Al-Quran dia kata Allah mengajar kepada manusia apa nama kepada semua perkara dan binatang. Nah, perumpamaan atau contoh yang Anda berikan itu malah amburadul sebenarnya gitu loh. Malah tambah amburadul gitu loh. Karena apa? Karena Anda menyamakan dirimu sebagai kucing. Kucing adalah Anda sendiri. Ini menunjukkan bahwa keamburadulan contoh-contoh yang Anda berikan gitu loh. Karena di sini Anda mencampur adukan antara Anda sebagai manusia dengan kucing. Kucing adalah Anda adalah kucing, ya, seperti itu gitu. Maka ketika Anda mencampur adukan Tuhan dan manusia, maka disinilah letak kesesatan Anda gitu loh. Anda kembali kepada zaman Fir'aun lagi kalau begitu pemikirannya gitu loh. Padahal zaman Fir'aun itu sudah dianggap salah sesat gitu loh. Tetapi apa keyakinan pada zaman Fir'aun itu Anda adopsi lagi dan kemudian berganti kepada Yesus gitu. Ini yang saya maksudkan gitu loh. Kamu kata, you ingat Tuhan itu dia berfirman kepada Muhammad, berfirman kepada Jibril, Jibril berfirman kepada Muhammad, dia ajar Muhammad dengan kata-kata bahasa ke? Tuhan ada bahasa ke? Allah berfirman itu tidak menggunakan bahasa, tidak menggunakan kalimat juga huruf. Saya jelaskan ya, Allah itu pertama kali itu menciptakan kolam atau pena. Nah, pena ini kemudian Allah perintahkan untuk menulis apa yang akan terjadi. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pena ini menulis segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Maka kemudian termasuk kitab suci pun itu kemudian berada di Lauhil Mahfuz gitu. Nah, kemudian malaikat Jibril ini mengantarkan firman itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berupa berbahasa Arab gitu. Karena apa? Karena Allah sudah tahu apa yang akan terjadi gitu. Untuk itulah kemudian Al-Quran ini sesuai dengan bahasa utusan tersebut agar supaya mudah kita pahami gitu. Agar supaya mudah orang-orang sekitar Arab itu memahaminya, seperti itulah. Itu proses kronologinya. Jadi Anda harus belajar di sini banyak ya. Allah berfirman itu tidak menggunakan bahasa, tidak menggunakan kalimat juga huruf. Saya jelaskan ya, Allah itu pertama kali itu menciptakan kolam atau pena. Nah, pena ini kemudian Allah perintahkan untuk menulis apa yang akan terjadi. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pena ini menulis segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Maka kemudian termasuk kitab suci pun itu kemudian berada di Lauhil Mahfuz gitu. Nah, kemudian malaikat Jibril ini mengantarkan firman itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berupa berbahasa Arab gitu. Karena apa? Karena Allah sudah tahu apa yang akan terjadi gitu. Untuk
gitu. Itulah kemudian Al-Quran ini sesuai dengan bahasa utusan tersebut agar supaya mudah kita pahami gitu, agar supaya mudah orang-orang sekitar Arab itu memahaminya, seperti itulah. Itu proses kronologinya. Jadi Anda harus belajar di sini banyak ya. Okey, Allah berfirman tidak menggunakan bahasa. Bagaimana Muhammad dapat faham? Kesalahan Anda adalah ketika menganggap sebuah firman ini adalah Tuhan itu sendiri. Inilah kesalahan Anda gitu. Karena firman itu bisa menjadi sesuatu yang hidup, bisa menjadi sesuatu yang berupa tulisan seperti Injil, seperti Al-Quran gitu. Dan semua segala sesuatu yang hidup di dunia ini memang berasal dari firman gitu. Karena Allah berfirman kemudian menjadilah sesuatu itu gitu. Kamu jangan mengira monyet pun itu berasal dari firman gitu. Firman Allah kemudian jadilah monyet, maka monyet itu jadi. Monyet ini adalah berasal dari firman gitu loh. Jangan mengira monyet ini Tuhan gitu loh. Karena berasal dari firman gitu loh. Itulah kesesatan Anda yang mencampur adukan antara manusia, makhluk ciptaan dengan Tuhan itu sendiri. Kemudian kami memakai bahasa manusia, menuliskan dalam bahasa manusia. Apa yang Tuhan ajar kami, okey, yang dia nyatakan kepada kami telah faham, kami menulisnya. Ini panggil Tuhan yang diilhamkan. Oleh itu firman itu dikatakan firman Tuhan yang diilhamkan. Nah, itu artinya firman menjadi kitab suci. Firman menjadi Yesus. Terus apa bedanya gitu? Gak ada bedanya gitu. Gak ada bedanya sebenarnya gitu. Kalau Anda mengatakan firman menjadi Yesus, Anda anggap Tuhan. Firman yang menjadi kitab suci pun Anda harus anggap Tuhan. Artinya Tuhan Anda itu kitab suci dan Tuhan Anda itu adalah Yesus gitu loh. Itu seperti itu kalau Anda mau menuhankan firman itu gitu ketika menjadi sesuatu gitu loh. Firman menjadi kitab suci, firman menjadi Yesus, sama sini levelnya gitu loh. Gak ada bedanya. Jangan pernah mengira firman yang menjadi manusia itu Tuhan itu sendiri, karena itu adalah sebuah kesesatan gitu. Begini ya, inti daripada ajaran itu adalah ketika Anda memilih Tuhan gitu. Contohnya, ketika Anda salah memilih Tuhan sehingga Anda menuhankan makhluk, maka disitulah letak kesesatan Anda, seperti itu. Apapun ajarannya itu percuma, karena Anda sudah salah memilih Tuhan. Karena Anda sudah mengira manusia itu sebagai Tuhan, maka apapun ajarannya adalah sia-sia. Itu pesan saya untuk Anda gitu. Begini ya, inti daripada ajaran itu adalah ketika Anda memilih Tuhan gitu. Contohnya, ketika Anda salah memilih Tuhan sehingga Anda menuhankan makhluk, maka disitulah letak kesesatan Anda, seperti itu. Apapun ajarannya itu percuma, karena Anda sudah salah memilih Tuhan. Karena Anda sudah mengira manusia itu sebagai Tuhan, maka apapun ajarannya adalah sia-sia. Itu pesan saya untuk Anda gitu. Loh, gak perlu ditanggapi, kita fokus, kita dialog gitu. Kita, saya dan Anda gitu. Kita fokus gitu. Jadi persoalan kita harus di-clearkan gitu. Jadi karena Anda sudah menyembah manusia, maka disitulah letak kesesatan Anda. Okey, nombor 1. Bagaimana kami tidak tersalah memilih Tuhan? Ya, kalau ada banyak agama, dia ada teologi, Tuhan itu adalah satu. Dia tidak ada keberatan, ya, tidak ada keberatan, tidak ada saiz, tidak ada warna, dia tidak ada bentuk. Ini tidak cukup untuk menentukan siapa itu Tuhan. Ya. Bagaimana kami menentukan? Tuhan dia ada sifatnya. Apa sifatnya? Dia adalah sungguh paling adil. Tiada ada perkara yang lebih adil berbanding dia. Dia adalah paling sempurna. Tak ada perkara yang lebih sempurna. Dia adalah paling suci. Lepas tu dia ada kasih sayang yang terbesar. Dia mempunyai kebaikan yang tidak dapat disetanding. Ya.
dia sanggup membuat pengorbanan, dia memakai sebab, dia bertujuan, dia paling bijaksana, macam tu. Yang ini dinyatakan di mana? Kalau dengan kata-kata, tulisan tak cukup. Begini ya, kesalahan Anda adalah menganggap firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu kesalahan Anda. Ketika Tuhan, padahal segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari firman memang semuanya. Bahkan monyet pun itu berasal dari firman Tuhan gitu. Firman yang menjadi monyet, seperti itu. Apakah Anda mau mengatakan monyet itu Tuhan? Inilah kesalahan Anda gitu. Firman itu tetap firman, monyet itu tetap monyet, Tuhan itu tetap Tuhan. Karena itu adalah sebuah, jadi segala sesuatu yang berproses itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Dan Yesus itu berproses. Segala sesuatu yang berproses tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Inilah kesalahan Anda gitu. Oh, bukan saya menganggap ialah penekanan Alkitab yang menekankan seperti yang saya sudah tampil. Sebenarnya gini ya, ketika Anda menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, itu hanya berdasarkan asumsi Anda sendiri gitu. Angan-angan Anda gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan gitu. Kemudian kenapa Anda klaim Yesus sebagai Tuhan? Ini ajaran siapa gitu? Nah, disinilah yang saya maksud bahwa Anda ini tidak mengikuti ajaran Yesus. Anda hanya mengklaim Yesus itu sebagai Tuhan. Begitu juga ketika ada orang mengklaim monyet itu Hanuman sebagai Tuhan, maka itu cuma klaim gitu. Cuman klaim, misalkan ada orang orang percaya bahwa Hanuman itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun. Mana Hanuman itu adalah sebuah monyet yang mampu mengangkat gunung. Mana ada monyet yang bisa mengangkat gunung kalau bukan jelmaan Tuhan. Nah, kalau hal-hal seperti itu dipindah keyakinan Anda kepada monyet, maka monyet pun akan dijadikan Tuhan seperti itu. Nah, disinilah letak kerancuan dan kesesatan Anda gitu. Sehingga Anda menuhankan Yesus itu adalah sebuah kesesatan gitu. Cuba awak baca ayat Yohanes 3 ayat 16 yang saya sudah tampil di situ ada. Ya. Di sana kata apa? Kerana besarnya kasih Tuhan kepada dunia, oleh itu Tuhan mengutuskan satu anak tunggalnya kepada dunia. Oleh itu manusia dapat percaya kepada dia dan kami tidak menjadi binasa dan beroleh hidup kekal. Excuse. Apa maksud tu? Tuhan mengutuskan kerana besarnya kasih Tuhan, Tuhan mengutuskan firman Tuhan kepada dunia. Oleh itu manusia dapat percaya kepada firman Tuhan dan tidak binasa dan boleh memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda mengatakan Tuhan mengutus anak tunggalnya, berarti ada kesalahan dalam Bible itu sendiri. Karena apa? Karena di dalam Bible itu banyak sekali bertebaran disebut dengan anak Tuhan. Gitu. Jadi kalimatnya seperti ini ya, seperti misalkan ketika menuju pada satu pribadi maka disebut anak Tuhan. Tetapi kalau sudah mencakup banyak orang, maka di situ dikatakan anak-anak Tuhan gitu. Jadi disinilah kesalahpahaman Anda, mengira anak Tuhan itu adalah anak secara anak secara ini, padahal itu hanya bahasa kiasan gitu. Itu hanya bahasa kiasan. Kalau Yesus dikatakan anak Tuhan, itu menunjukkan bahwa Yesus itu anak orang yang baik, orang yang soleh. Bukan berarti benar-benar anak Tuhan atau Tuhan sendiri. Disinilah penafsiran Anda, sehingga penafsirannya itu mengikuti pagan-pagan, mengikuti keyakinan zaman Fir'aun zaman dulu gitu loh. Yang mengatakan Fir'aun itu adalah titisan Tuhan sehingga dituhankan juga. Seperti itulah gitu loh gambarannya gitu. Inilah yang saya maksud dengan Anda sedang tersesat di sini gitu. Ingat, Yohanes itu apa? Yohanes itu bukan firman Tuhan, tapi karangan manusia biasa gitu. Seperti itu gitu. Memangnya kitab-kitab Bible itu adalah firman Tuhan menurut Anda? Bukan gitu loh. Dia itu adalah seperti karangan Lukas dan seterusnya. Bahkan kalau Anda baca kitab Yohanes, itu menggambarkan ada nabi-nabi palsu, ada antikristus di situ. Sekarang sudah bangkit kata Yohanes. Artinya antikristus itu bangkit
pada zaman Yohanes gitu. Seperti itu gitu loh. Nah, apakah kalau saya lihat profil Paulus, maka Paulus ini adalah orang-orang yang suka menyesatkan pengikut Yesus gitu loh. Apakah gambaran Yohanes ini tertuju kepada Paulus karena Paulus itu berada di zaman Yohanes itu, di zaman Yesus itu gitu loh. Apa yang tidak Anda pahami dengan surat di dalam Al-Quran itu? Yang tidak Anda pahami itu apa? Kalau Anda tidak paham dengan Al-Quran, silakan Anda tanyakan kepada saya. Okey kawan, kamu kata saya tak faham. Dalam penekanan Alkitab, Tuhan disebutkan apa tahu? Tuhan itu membimbing orang dari kesesatan iblis. Hanya iblis saja akan menyesat. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan Tuhan itu Allah, dia boleh membimbing sesiapa yang dia ingin, juga menyesat sesiapa yang dia ingin. Tuhan kami tidak dikatakan akan menyesat sesiapa tau. Tapi Tuhan Islam dia disebutkan begitu. Alkitab kata Tuhan hanya membimbing dari orang-orang yang menjadi disesat oleh iblis. Nah, itu bagi Kristen seperti itu. Tetapi bagi orang Islam itu Allah sudah mengajarkan bagaimana cara itu agar supaya tidak mengikuti iblis. Di dalam ajaran Islam dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan menyebut nama Allah. Jika lindungilah kami dari setan-setan yang terkutuk gitu. Bahkan di dalam ajaran Islam itu diberitahukan caranya bagaimana cara menghindari dari godaan-godaan iblis. Itu diajarkan di dalam Al-Quran gitu. Al-Quran ini sudah lengkap semuanya gitu. Beda dengan di dalam ajaran Kristen gitu. Tuhannya aja, Yesus ini malah dibawa-bawa sama iblis. Bahkan Yesus ini mau dilempar dari atas gunung oleh iblis. Lemah sekali Yesus ini. Ini tidak pantas Yesus ini dianggap sebagai Tuhan gitu. Karena hanya dipermainkan oleh iblis gitu. Cuba awak bayangkan, kalau katakan, oh dia mahir, dia adalah pembunuh. Ya? Dia melakukan pembunuhan. Bagaimana Allah melawan dia? Allah membunuh lagi bagus. Allah membunuh lagi handal. Oh, dia adalah sungguh berdendam hati. Oh, Allah lebih berdendam hati berbanding dia. Kalau Allah nak lawan dia, Allah boleh pakai dendam hati yang lebih hebat berbanding dia. Itu penekanan Al-Quran. Allah adalah perancang yang terhebat. Ya. Cuba bayangkan bagaimana dia nak lawan perogoh. Takkan dia Allah lebih mahir merogoh berbanding perogoh. Betul tak? Itu adalah an eye for an eye. You faham tak maksud dia? Ya? Dia, kamu mampu sembelih saya sekali, saya mampu sembelih kamu 5 kali. You faham tak? Itu maksud dia. Nah, di situ yang disebut dengan khairul makirin, sebaik-baik makar. Ini Anda juga tidak paham di sini gitu. Begini ya. Misalkan gini, Anda ini seorang penipu misalkan gitu ya. Penipu, saya ini orang baik gitu. Ya kan begitu. Nah, Anda ini mau menipu saya, kan begitu. Anda ini mau menipu saya, tetapi saya ini lebih ahli daripada Anda gitu. Ahlinya. Kalau masalah tipu menipu itu memang ahlinya. Tetapi kemudian tipuan Anda ini saya kembalikan kepada Anda sendiri. Sehingga Anda ini menipu Anda sendiri, bukan menipu saya. Nah, maka saya ini sebaik-baiknya, saya tidak boleh ditipu, tidak bisa ditipu. Karena saya lebih hebat daripada Anda masalah tipu menipu. Seperti itu. Akhirnya tipuan Anda ini saya kembalikan kepada Anda sendiri. Nah, bukan berarti saya ini jahat tukang tipu. Anda yang jahat yang tukang tipu, seperti itu. Tetapi saya mengembalikan tipuan Anda kepada Anda sendiri. Tetapi Anda tidak sadar itu, gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan khairul makirin, gitu. Yang dikatakan Allah adalah perancang yang terhebat, itu memang benar tau. Katakan seorang dia licik, Allah dia boleh lebih licik berbanding dia. Itu maksud dia, itu penekanan Tuhan itu. Tapi dalam penekanan Alkitab, Tuhan bukan begitu. Ya, Tuhan adalah sentiasa adil. Bukan dikatakan kamu licik, saya akan pakai kelicikan untuk melawan kamu. Bukan macam tu. Loh, saya sudah katakan di sini ya, ketika coba Anda baca satu ayat itu, orang-orang itu akan menipu Allah, begitu ya.
Kan seperti itu. Tetapi Allah mengembalikan tipuannya itu kepada orang-orang tersebut. Nah, sehingga orang-orang tersebut tidak sadar bahwa tipuannya itu akan kembali pada dirinya sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan khairul makirin gitu. Sebaik-baik adalah rencana itu gitu loh. Itu maksudnya. Berhubung Anda di sini kurang IQ-nya kurang, di sini Anda agak paham-paham gitu. Loh, begini ya. Begini sebenarnya kalau Anda mengatakan ada hukum kasih di sini, sebenarnya Anda ini salah juga gitu. Mengatakan dalam ajaran Kristen itu ada hukum kasih. Tetapi sebenarnya bukan hukum kasih, tapi sebuah kekejaman gitu. Karena sudah membantai Tuhan. Membantai Tuhan itu kekejaman. Adam aja makan buah itu sudah dicap sebagai berdosa gitu. Apalagi Anda yang sudah membantai Tuhan. Tuhan hanya dijadikan tumbal oleh Anda. Tuhan hanya dijadikan korban sembelihan gitu. Ini adalah sebenarnya Anda ini sudah membantai Tuhan gitu. Nah, ini adalah dosa. Jadi artinya di sini orang Kristen ini hanya membuat dosa baru yang lebih parah daripada Adam gitu. Awak cuba fahamkan ayat maksudnya, ya. Allah boleh membimbing sesiapa yang dia ingin dan menyesatkan sesiapa yang dia ingin. Dalam penekanan Alkitab, dia menekankan Allah adalah satu Tuhan yang serupa apa tahu? Saya beri contoh ya. Kalau sesuatu perkara yang bagus, ya, walaupun itu betul, tapi saat Allah tak suka, demi kehendak Allah itu yang diutamakan, keinginan Allah. Kalau Allah dia kata yang betul itu adalah salah, itu akan menjadi salah. Kalau yang salah itu Allah kata ini sudah betul, okey, maka itu menjadi betul. Semua terpulang kepada keinginan Allah. Ya, Allah boleh membimbing dan menyesatkan. Ya, faham tak? Saya beri contoh lagi ya. Allah sentiasa dari utama dia kata ya, harus ingat semua. Yang pertama kena ingatkan, jangan layan, sembah, sujud, doa, menyembah kepada perkara-perkara lain ataupun sesuatu yang lain, melainkan Allah saja. Ya, ingatlah, kalau kamu langgar ini bermaksud kamu melanggar syirik. Ya, adalah dosa yang tidak diampun. Kemudian apa Allah buat tahu? Kemudian Allah dia kata, okey, sekarang semua sembah kepada Adam, makhluk itu. Dia yang kata jangan sembah yang lain, jangan sujud kepada yang lain. Ya, kalau kamu langgar adalah syirik. Kemudian dia panggil semua. Okey, sujud kepada Adam, makhluk itu. Lepas tu semua tu sujud. Satu je dia enggan. Siapa dia? Iblis. Iblis kata, Allah, saya tak mahu sujud kepada Adam. Itu hanya makhluk, dia tak layak. Allah pernah ajar, ya, yang hanya layak disembah, disujud adalah Allah. Makhluk semua tak layak. Saya tak mahu sembah, saya tak mahu sujud kepada Adam. Tetapi Allah kata, sekarang sudah tukar. Kamu salah, Iblis. Kamu telah salah. Mereka semua yang sujud kepada Adam, mereka semua sudah betul. Kalau masalah menyesatkan dan tidak, sebenarnya di dalam Bible Anda sendiri itu banyak sekali ya kalimat-kalimat seperti itu. Berhubung Anda ini agak idiot, Anda gak paham-paham seperti itu. Nah, ketika misalkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah gitu. Nah, Allah memberikan hak free will, hak bebas kepada setiap manusia. Manusia ini memilih sesat atau memilih baik gitu. Karena Anda memilih sesat, maka Allah merancang semua gitu. Ada baik, ada buruk gitu. Ada sesat, ada benar. Berhubung Anda memilih sesat, maka disitulah letak kesesatan Anda yang Anda pilih sendiri gitu. Anda jangan bicara hukum kasih kepada saya. Sebenarnya Kristen ini hanya adalah hukum itu kekejaman yang hanya berkedok kasih. Karena isinya adalah pembantaian terhadap Yesus gitu. Pembantaian terhadap Yesus ini adalah sebuah kekejaman gitu, yang harus dipercayai gitu. Ini adalah kekejaman yang berkedok kasih gitu. Di dalam ajaran Islam, Allah itu menciptakan itu hanya dua. Gelap, siang dan gelap. Selalu berada perlawanannya, baik dan buruk gitu. Kemudian laki-laki dan perempuan.
dan seterusnya gitu. Nah di sini dua ini adalah manusia itu disuruh memilih sesuai dengan hak privilege manusia itu sendiri gitu. Kalau Anda memilih kesesatan sehingga Anda menyembah manusia, maka itu kesalahan itu adalah terletak pada Anda sendiri karena Anda sudah memilih kesesatan itu gitu. Tapi berhubung saya memilih ajaran yang benar, maka itu adalah pilihan saya sendiri gitu. Pilihan manusia ini mempunyai hak privilege memilih. Kalau Anda mau memilih menyembah manusia, silahkan, tetapi Anda akan diganjar oleh neraka nanti gitu, dipanggang di dalam api neraka, seperti itulah. Allah membimbing manusia kan begitu. Kan seperti itu. Allah itu sudah memberikan kitab suci yang bernama Al-Qur'an ini gitu. Jadi Allah ini sudah memberikan Al-Quran ini kepada manusia agar supaya manusia itu mengikuti Al-Quran gitu. Seperti itulah, karena Al-Quran ini sebagai petunjuk pedoman hidup bagi umat manusia agar manusia ini tidak tersesat gitu. Nah ketika Anda benci kepada Al-Quran, itu artinya Anda memilih sesat gitu. Pilih sesat ini adalah pilihan Anda sendiri, hak privilege Anda gitu. Tapi semua itu ada konsekuensinya gitu. Artinya di sini Anda akan mendapatkan apa yang Anda pilih gitu loh. Kalau Anda memilih menuhankan manusia, maka Anda akan dibakar di neraka nanti. Seperti itulah, itu konsekuensinya seperti itu gitu loh. Allah menurunkan Al-Quran agar manusia ini tidak tersesat gitu loh. Kemudian Anda memilih meninggalkan Al-Quran gitu. Ini pilihan Anda loh ya. Dan Anda tidak mau mempelajari tentang Al-Quran, maka Anda memilih kesesatan itu. Pilihan Anda sendiri gitu loh. Nah inilah maksudnya gitu loh, Allah membimbing dengan siapa yang Dia kehendaki. Artinya Allah itu memberi hak privilege kepada manusia, dan kemudian Allah memberi dua jalan di depan kita. Anda milih sesat atau Anda milih benar gitu. Kalau Anda milih benar, maka Anda silahkan pelajari Al-Quran dengan baik. Kalau Anda memilih sesat, silakan tinggalkan Al-Quran. Hanya itu pilihannya gitu. Dan Anda ternyata memilih meninggalkan Al-Quran. Artinya di sini Anda memilih kesesatan itu gitu. Itu pilihan Anda sendiri gitu. Saya beri contoh seperti tadi saya kata, Allah boleh menjadikan sesuatu yang salah itu betul dan betul itu salah. Terpulang kepada keinginan Allah. Apa yang Allah nak menetapkan, Dia boleh mengubahkan yang salah menjadi betul dan betul menjadi salah. Ya, seperti yang tadi saya kata, dari awal Allah kata, Anda harus ingat yang utama, jangan sujud, jangan layan, jangan sembah, jangan hormat kepada sesuatu melainkan Allah. Kalau sujud, hormat, sembah, layan kepada sesuatu, itu panggil syirik. Ya, itu adalah dosa yang tak diampuni, adalah salah. Okey, lepas tu Allah kata Dia sujud kepada Adam. Ya, semua yang sujud tu menjadi tak salah pula. Yang tak mau sujud tu, yang dengar arahan Allah tu, menjadi salah pula. Kemudian cuba awak tengok contoh kedua. Allah kata juga jangan sujud kepada apa, jangan beri layanan kepada apa-apa. Tawaf kepada batu hitam aswad tu, Kaabah, adalah membuat satu ritual sembahan diperintahkan oleh perintah agama. Tawaf, ya. Tawaf ada langkah-langkahnya. Ini adalah memberi layanan dan sujud, beri penghormatan kepada Kaabah itu. Ya, sekarang sudah tak salah dah. Tapi awal-awal dia kata jangan, ini adalah salah. Sekarang dia kata ini tak salah dah, ini adalah betul. Nah, disinilah ketidakpahaman Anda, karena akidah Anda ini adalah minim sekali gitu. Nah, sebenarnya gini ya, di dalam ajaran Islam itu adalah dianjurkan untuk menghormati semuanya ciptaan Allah yang lainnya. Itu memang dianjurkan dalam ajaran Islam. Tapi jangan menyembah gitu. Jangan menyembah gitu. Ketika Anda menyembah sesuatu selain Allah, maka disinilah yang disebut dengan musyrik. Kalau menghormati itu tidak musyrik. Contohnya gini ya, ketika malaikat misalkan menghormati Adam, bersujud kepada Adam, sujud sebagai sujud penghormatan, ini tidak musyrik karena malaikat tidak menyembah Adam, gitu loh.
Dan inilah yang tidak Anda ketahui gitu. Jadi misalkan gini ya, ketika saya bersujud kepada orang tua saya atau mencium kakinya orang tua saya, apakah saya menyembah orang tua saya? Tidak. Disinilah yang tidak Anda pahami gitu. Karena apa? Karena rancunya pikiran Anda, karena logika Anda itu masih saja masih saja stuck di zaman Fir'aun gitu loh. Untuk itulah Anda jangan suka mencampur adukan antara manusia dengan Tuhan gitu loh. Jadi antara menyembah dan tidak aja Anda gak tahu gitu loh. Nah, bagaimana Anda bisa berdialog sementara Anda ini antara perbedaan antara menyembah dan menghormati aja Anda gak tahu gitu. Orang menghormati itu dikira menyembah sama Anda. Disinilah letak ketidaktahuan Anda gitu loh. Bagaimana Anda bisa dialog sementara Anda tidak bisa membedakan bagaimana menyembah, bagaimana menghormati. Anda gak tahu membedakan di sini gitu. Anda gak layak, masih harus banyak belajar lagi. Anda gak layak dialog dengan orang Islam kalau seperti itu gitu. Nah, inilah bagaimana Anda bisa berdialog dengan orang Islam sementara Anda ini tidak bisa membedakan, tidak tahu bedanya antara menyembah dengan menghormat gitu, dengan menghormati orang lain gitu. Contohnya misalkan gini ya, ketika saya bersimpuh sujud dan mencium kaki orang tua saya, apakah kamu kira saya menyembah orang tua saya? Ya tidak gitu loh. Nah, disinilah letak IQ Anda ini berkurang di sini gitu. Jadi Anda ini sebenarnya masih belum layak untuk berdialog dengan seorang Muslim gitu. Nah, gini lah, ketika saya mencium kaki ibu saya, itu berarti saya menghormati ibu saya, bukan berarti saya menyembah ibu saya. Disinilah ketika malaikat disuruh perintahkan untuk sujud kepada Adam, bukan malaikat ini bukan menyembah Adam, tetapi Allah menciptakan Adam ini lebih sempurna daripada para malaikat gitu loh. Artinya malaikat ini harus menghormati Adam seperti ini sebagai manusia, seperti itu loh. Jadi sujud penghormatan ini jangan mengira itu menyembah. Disinilah letak IQ Anda ini adalah sedang guncang gitu. Oh, bukan saya tidak membedakan. Banyak orang Muslim dia tag saya. You tengok, saya satu Kristen kan. Saya ada sekelompok Kristen sini tag satu Muslim. Tapi sini ya ada 4-5 orang Muslim dia tag saya bertanya soalan. Saya nak balas siapa? Betul tak? Saya sudah katakan dari tadi ya, dari kepenampilan, fokus ke saya gitu loh. Apakah Anda gak tahu kalimat fokus gitu loh? Fokus dialog dengan saya. Jangan jangan hiraukan lainnya gitu. Hiraukan aja yang lain. Kita fokus dialog gitu. Kalau Anda memang benar-benar ingin dialog gitu. Tetapi di sini disayangkan ya, saya sungguh sayang gitu. Anda ini tidak tahu perbedaan menghormati dengan menyembah, ini tidak tahu. Makanya saya mengatakan Anda belum layak untuk berdialog dengan seorang Muslim gitu. Oh, menyembah sebab apa tahu? Perintah agama beri kamu perintah, ada langkah-langkahnya membuat tawaf. Ya, lepas buat tawaf dia sujud kepada benda itu. Ya, benda itu dikatakan adalah Bait Allah. Orang Yahudi dan Kristen tidak pernah dalam sejarah manusia tidak pernah sujud kepada bangunan itu, tetapi mereka sujud kepada Tuhan yang hadir kepada baitnya. Ya, mereka sembah sebab Tuhan berada di bait itu. Tuhan tinggal di dalam bait. Oleh itu mereka menyembah, bukan menyembah bangunan itu, bukan menyembah binaan itu. Ya, tapi dalam Islam Tuhan Islam Allah dia tak pernah dia tak pernah tinggal di dalam bait dia. Tapi mereka sujud kepada bait itu. Nah, sebenarnya di sini ketika misalkan orang itu tawaf mengelilingi bait Allah, Anda tahu nggak bait Allah? Berhubung Anda tidak pernah diajarkan apa itu bait Allah, sehingga Anda ini tersesat orangnya. Padahal di dalam Bible itu sendiri sudah banyak menerangkan tentang bait Allah itu apa gitu. Tetapi Alkitab Anda itu jadi diabaikan gara-gara Anda ini mengikuti pendeta gitu.
Padahal sudah dijelaskan digambarkan di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu bersujud menghadap bait Allah. Bahkan itu membuat rumah bertingkap-tingkap yang diberi arah yang menghadap bait Allah yang di Yerusalem gitu. Itulah bait Allah gitu. Jangan mengira bait Allah itu Tuhan. Disinilah letak kesesatan Anda. Anda tidak tahu bait Allah karena memang sengaja ajaran-ajaran Anda ini untuk membelotkan daripada ajaran Yesus gitu. Nah, saya semakin jelas bahwa hati Anda ini adalah rendah gitu. Kenapa? Karena Anda tidak tahu apa itu bait Allah gitu. Bait Allah itu Anda tidak tahu gitu. Padahal apa yang Islam lakukan itu adalah bait Allah. Ketika sujud menghadap bait Allah, bukan berarti bait Allah itu Tuhan gitu. Di sinilah letak kesesatan Anda. Anda tidak tahu tentang bait Allah. Padahal di dalam Bible itu sendiri banyak sekali digambarkan tentang bait Allah. Kemudian Daniel membuat rumah bertingkap-tingkap sujud menghadap bait Allah sehari 3 kali. Ini ada dalam Bible Anda gitu. Nah, tetapi berhubung Anda ada seseorang yang menghilangkan itu ajaran Yesus, semua menghilangkan, maka Anda tidak pernah belajar tentang apa itu bait Allah. Saya maklumi karena Anda memang tidak tahu tentang apa itu bait Allah gitu. Sekiranya katakan kamu sujud kepada ibu, ya, tapi perintah agama tak kata sujud kepada ibu. Oleh itu bukan satu sembahan. Kami boleh fahamlah, betul tak? Kalau katakan saya sujud kepada satu gambar itu adalah orang kasih saya yang sudah meninggal, macam atuk saya. Saya sujud kepada gambar itu, saya menangis, saya ambil gambar itu letak di atas dada, saya menangis, mengalir air mata. Itu bukan satu sembahan. You tak boleh kata, oh saya sembah gambar itu ke atas sembah saya punya atuk. Bukan. Itu cuma kenangan, ya. Melainkan ada perintah dari agama. Kalau perintah agama kata, oh kalau you sujud macam tu, sujud kepada atuk, kalau macam tu itu panggil diperintahkan oleh perintah agama, maka itu menjadi satu sembahan, ya. Perintah agama, sembahan dia ada langkah-langkah membuat, ya. Kalau kenangan dia tak ada. So sekarang tawaf adalah satu sembahan, ya. Dia adalah diperintahkan oleh perintah agama. Tawaf adalah perintah agama. Padahal sudah dijelas itu dikatakan ya. Tawaf itu adalah mengelilingi bait Allah gitu. Bukan berarti bait Allah itu Tuhan. Disinilah letak kesesatan Anda gitu. Ya, tapi Yahudi ataupun dalam Alkitab ya tidak mengajar sujud kepada bangunan. Dalam Alkitab tidak mengajar kami sujud kepada bangunan. Yang kamu baca ada orang seperti sedang sujud kepada sesuatu bangunan atau sesuatu. Dia bukan sujud kepada bangunan atau sesuatu. Dia sujud kepada Tuhan yang penampakan diri berada di tempat itu. Bapak Pendeta, Anda ini kayaknya gak tahu tentang Bible Anda itu. Padahal di dalam Bible Anda itu banyak sekali. Contohnya, Daniel membuat rumah bertingkap-tingkap, kemudian menghadap Yerusalem. Dan Daniel sujud menghadap bait Allah di Yerusalem. Sehari 3 kali. Itu saya sudah terangkan gitu loh, banyak sekali gitu loh. Dan berulang-ulang, tetapi di sini Anda selalu tidak tahu tentang bait Allah itu apa, muter-muter terus gitu loh. Sehingga menurut orang Arab Anda ini adalah cuman dawar gitu loh. Muter-muter aja gitu loh. Seperti itulah Anda gitu loh. Karena memang Anda tidak tahu apa itu bait Allah gitu loh. Anda mengatakan di dalam Alkitab tidak bersujud kepada bait Allah gitu ya. Silakan Anda ketika Daniel membuat rumah bertingkap-tingkap dan sujud menghadap ke bait Allah di Yerusalem. Ini menghadap ke bait Allah di Yerusalem, menghadap Yerusalem gitu loh. Apakah Anda menuduh Alkitab Anda ini adalah palsu sehingga Anda tidak mengikuti Alkitab Anda, sehingga Anda mengikuti ibadah Anda hanya mengikuti perintah manusia saja?
Ini adalah penyesatan gitu loh. Karena apa? Karena Anda tidak kenal bait Allah itu apa gitu. Saya tanya kepada Anda, apakah Anda tahu bait Allah itu apa? Anda tahu nggak bait Allah itu apa? Sehingga di dalam Bible Anda, di dalam Alkitab Anda dikatakan Daniel membuat rumah bertingkap-tingkap kemudian sujud menghadap bait Allah di Yerusalem. Anda tahu nggak maksudnya itu apa? Pasti Anda nggak tahu itu. Saya yakin itu Anda nggak tahu itu. Saya tanya sekali lagi kepada Anda, apakah Anda tahu apa itu bait Allah gitu yang tertera di dalam kitab Bible Anda gitu? Apakah Anda tahu bait Allah itu apa? Sehingga apa? Ada kalimat di dalam Bible Anda, Daniel membuat rumah bertingkap-tingkap mengarah ke Yerusalem dan sujud menghadap bait Allah di Yerusalem sehari 3 kali. Apakah Anda tahu maknanya itu? Gitu. Atau Anda, kitab suci Anda ini hanya sekedar bacaan kemudian dilempar ke tong sampah gitu? Jadi gak bermakna gitu? Nah inilah yang perlu Anda pelajari juga gitu. Nah, saya tanya kepada Anda, ketika di dalam Bible Anda mengatakan Daniel membuat rumah bertingkap-tingkap menghadap Yerusalem dan kemudian sujud 3 kali menghadap bait Allah di Yerusalem. Sujud sehari 3 kali. Menurut Anda itu apa gitu loh? Atau Anda akan mengatakan itu omong kosong aja gitu. Nah, begitulah hasil dialog tadi. Saya kira pendeta yang tiba-tiba hadir di grup ini dan berlagak seperti harimau, ini ternyata dia itu hanya seekor kucing gitu loh. Karena apa? Karena dia itu akhirnya kabur dan tidak menjawab VN-VN saya. Nah, di sini awalnya itu berlagak seperti singa gitu loh. Maka ternyata dia hanya seekor kucing. Itulah yang terjadi pada dialog ini. Pendeta ini berlagak seperti seekor harimau, ternyata hanya seekor kucing. Itulah mudah-mudahan dialog ini bisa bermanfaat, bahwa dalam inti dialog ini adalah bahwa segala sesuatu yang berada di dunia ini yang nampak oleh mata itu bukanlah Tuhan gitu loh. Dan tidak ada titisan Tuhan gitu loh. Karena jika ada mengatakan oh ini titisan Tuhan, ini titisan Tuhan, maka itu kembali ke zaman Fir'aun lagi yang menuhankan Fir'aun, karena dianggap Fir'aun adalah titisan Tuhan, maka Fir'aun adalah Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah letak kesesatannya. Hati-hatilah dengan gaya-gaya Fir'aun seperti ini gitu loh. Karena keyakinan Fir'aun seperti ini adalah disebut dengan pagan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.